Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Sabilil Mutakin. Adik-adik dapat panggil kakak Kak Sabil. Hari ini kita akan belajar materi aritmetika sosial. Sebelum kita ke materi, yuk tepuk semangat bersama kakak. Tepuk semangat. Aku semangat belajar matematika untuk Indonesia. Sekali lagi ya adik-adik agar lebih semangat. Tepuk semangat. Aku semangat belajar matematika untuk Indonesia. Adik-adik sudah semangat ya hari ini? Hari ini kita akan belajar materi aritmetika sosial. Kakak harap setelah belajar ini, adik-adik dapat semakin memahami tentang aritmetika sosial. Nah, sebelum itu, tahukah adik-adik apa itu aritmetika sosial? Kakak yakin nih, adik-adik pasti sudah ada yang tahu dan ada yang belum tahu tentang aritmetika sosial. Baik, aritmetika sosial merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan angka dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, harga beli, harga jual, diskon, laba, rugi, bruto, neto, taraf, dan pajak. Nah, agar adik-adik lebih memahami materi ini, yuk kita nonton bersama video animasi yang telah kakak siapkan. Di sekolah Riko akan diadakan bazar dalam rangka Disnatalis. Riko ingin berpartisipasi dalam bazar tersebut dengan menjual kerupuk ikan. Agar biaya lebih murah, Riko memutuskan membeli kerupuk ikan pada salah satu agen dengan harga Rp80.000. Kemudian kerupuk ikan tersebut dikemas oleh Riko ke dalam kantung plastik berukuran lebih kecil sehingga didapatkan kerupuk ikan sebanyak 40 bungkus. Riko akan menjualnya seharga Rp3.000. Wah, jika kerupuk ikan Riko terjual habis, Riko dapat untung. Tapi, berapa ya keuntungannya Riko? Yuk kita bantu Riko menghitung berapa keuntungannya. Riko akan mendapatkan laba jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Ingat bahwa harga beli kerupuk ikan Riko di agen sama dengan Rp80.000. Lalu, Riko menjual kerupuk ikannya dengan harga Rp3.000 per bungkus dikali 40 bungkus kerupuk ikan sama dengan Rp120.000. Lalu, laba yang diperoleh Riko sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Sama dengan Rp120.000 dikurangi Rp80.000 sama dengan Rp40.000. Pada keesokan harinya, Riko menjual kerupuk ikan tersebut dalam acara bazar. Sayangnya, usaha Riko kurang berjalan dengan baik. Hingga menjelang sore, kerupuk ikan Riko yang terjual hanya 25 bungkus. Kalau seperti ini, Riko mengalami kerugian. Setujukah adik-adik dengan pemikiran Riko? Riko akan mengalami kerugian jika jumlah kerupuk ikan yang terjual hanya 25 bungkus.
Riko akan rugi jika harga jual lebih kecil daripada harga beli. Harga beli kerupuk ikan Riko di agen sama dengan Rp80.000. Riko menjualnya dengan harga Rp3.000 per bungkus dikali 25 bungkus yang terjual, sama dengan Rp75.000. Kerugian Riko dapat dihitung dengan harga beli dikurangi harga jual, sama dengan Rp80.000 dikurangi Rp75.000, sehingga kerugian Riko sama dengan Rp5.000. Kemudian, guru Riko memberi saran agar dagangan Riko diberlakukan diskon. Alhasil, Riko memutuskan untuk mendiskon dagangannya sebanyak 30%. Berapakah harga jual kerupuk ikan Riko sekarang? Diskon. Diskon adalah potongan harga. Diskon diperoleh dari persentase diskon dikali harga awal. Persentase diskon sama dengan 30% dan harga awalnya sama dengan Rp3.000. Sehingga diskonnya ini dapat dihitung dengan diskon sama dengan 30% dikali Rp3.000 sama dengan 30/100 dikali Rp3.000 sama dengan Rp900. Sehingga harga setelah diskon sama dengan harga awal dikurangi diskon sama dengan Rp3.000 dikurangi Rp900. Harga setelah diskon sama dengan Rp2.100. Jika setelah diskon, sisa kerupuk ikan sejumlah 15 itu terjual habis, apakah Riko akan tetap mengalami kerugian? Jawabannya adalah Riko mengalami laba. Kok bisa sih, Kak? Bisa dong. Yuk simak penjelasan kakak berikut ini. Harga jual sebelum diskon sama dengan 25 bungkus dikali harga normal. 25 bungkus dikali Rp3.000 sama dengan Rp75.000. Harga jual setelah diskon yaitu 15 bungkus dikali harga diskon sama dengan 15 bungkus dikali Rp2.100 sama dengan Rp31.500. Total pendapatan Riko sama dengan Rp75.000 ditambah Rp31.500 sama dengan Rp106.500. Sehingga laba yang didapatkan Riko sama dengan harga jual dikurangi harga beli sama dengan Rp26.500. Seperti itu adik-adik, dapat dipahami? Bagus. Pada kemasan besar kerupuk ikan yang Riko beli di agen, tertulis neto 9,8 kg. Riko pun merasa kebingungan. Loh, saat ditimbang, kerupuk ikan ini kok 10 kg? Padahal di label tertulis 9,8 kg. Kok bisa ya? Coba adik-adik analisis kejadian ini. Yap, benar sekali adik-adik. Berat kerupuk ikan yang Riko beli di agen memang 9,8 kg. Karena itu adalah neto. Neto adalah berat bersih, berat isi tanpa kemasan. Lalu, yang 10 kg itu berat apa, Kak? Yang 10 kg itu adik-adik adalah berat bruto. Bruto adalah berat isi ditambah berat dari kemasan tersebut. Kalau berat kemasannya saja, berapa ya, Kak? Pertanyaan yang bagus itu adik-adik. Berat kemasan disebut juga dengan tara. Tara diperoleh dengan cara bruto dikurangi neto.
Coba adik-adik hitung berapa taranya. Lalu, kirimkan jawaban adik-adik pada QR code berikut ini. Bagi adik-adik yang beruntung akan mendapatkan reward dari kakak. Semangat ya! Uang hasil jualan dan sisa uang jajan Riko ditabung di suatu bank. Ibu menyampaikan bahwa bunga di bank tersebut adalah 5% per tahun. Apa itu bunga tabungan? Bunga tabungan adalah balas jasa berupa uang yang diberikan bank kepada nasabah. Jika Riko menabung sebesar Rp100.000, berapa bunga tabungan yang Riko peroleh setelah 2 tahun ya? Yuk kita hitung bersama. Besar bunga tabungan yang diperoleh Riko setelah 2 tahun dapat ditentukan dengan cara berikut ini. Bunga tabungan sama dengan persentase bunga dikali jumlah tabungan dikali jumlah tahun. Sama dengan 5% dikali Rp100.000 dikali 2 tahun. Sama dengan 5/100 dikali Rp100.000 dikali 2 tahun. Sama dengan Rp10.000. Jadi, bunga tabungan yang diperoleh oleh Riko setelah 2 tahun sama dengan Rp10.000. Nah, kakak punya tantangan nih untuk adik-adik. Coba adik-adik tentukan berapa bunga tabungan Riko setelah 9 tahun. Jawabannya adik-adik kirim pada QR code berikut ini. Semangat ya! Pernahkah adik-adik mendengar tentang pajak? Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Ketika adik-adik membeli barang di supermarket atau mall, sebenarnya adik-adik telah membayar pajak loh. Namanya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Misalnya, Riko ingin membeli kaos dengan harga Rp60.000, belum termasuk PPN. PPN-nya sebesar 5%. Nanti, total harga yang harus dibayar Riko tidak hanya Rp60.000 loh, namun ditambah dengan pajak. Bagaimana cara menghitung besar pajaknya? Yuk simak penjelasan kakak berikut ini. Besar pajak dapat kita hitung dengan cara persentase pajak dikali harga beli. Sama dengan 5% dikali Rp60.000 sama dengan 5/100 dikali Rp60.000 sama dengan Rp3.000. Jadi, harga yang harus dibayar oleh Riko sama dengan harga kaos ditambah pajak sama dengan Rp60.000 ditambah Rp3.000 sama dengan Rp63.000. Dapat dipahami adik-adik? Bagus! Wah, selesai juga ya pembahasan kita tentang aritmetika sosial. Apa saja sih manfaat mempelajari aritmetika sosial ini? Yang pertama, kita dapat mengetahui berapa untung atau rugi. Yang kedua, kita dapat menentukan harga jual agar kita mendapatkan untung. Yang ketiga, kita akan lebih hemat dan bijak saat berbelanja. Demikian materi aritmetika sosial yang dapat kakak sampaikan. Semoga adik-adik ilmunya bermanfaat dan kakak ucapkan terima kasih. Matematika, mantap, 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 Pol!